Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV. Anda masih tetap bersama kami di Berita Sultan TV, di mana pada siang hari ini kita masih berbincang mengenai kasus viralnya video dari Dirut salah satu pejabat di Kabupaten Tangerang yang lumayan cukup menghebohkan dunia maya. Dan tadi juga disebutkan aksi tersebut memang perlu ditelusuri juga gitu. Dikhawatirkan dari uang-uang yang dipamerkan tersebut ini adalah ternyata bisa menjadi uang masyarakat. Dan sebenarnya nih Mas, misalkan memang itu ditelusuri adalah uang dari masyarakat, ini apa yang sebenarnya harus dilakukan mungkin dari Bupati Tangerang atau mungkin juga dari lembaganya, seperti apa? Jika memang benar itu uang dari masyarakat. Benar. Nah, itu saya nggak tahu ya, seandainya ya. Kalaupun itu kan ada mekanisme hukum yang berlaku ya. Ada PPATK, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Itu kewenangan ranah mereka tentunya untuk menelusuri. Yang kami soroti, Ombudsman soroti adalah etika patut atau tidaknya seorang pejabat publik itu memberikan contoh. Artinya gini, selama ini kan Bapak Bupati Tangerang sangat responsif terhadap laporan-laporan Ombudsman, laporan-laporan masyarakat. Nah, artinya dengan sikap atau yang dipertontonkan oleh Direktur BUMD itu kan mungkin mencederai pemerintahan yang berupaya dibangun oleh Bupati Tangerang itu yang bersih, transparan tentunya. Momen-momen uang seperti itu. Ya artinya PPATK pun juga bagian dari transparansi yang memang kita dorong gitu. Oke. Dan itu memang bisa dibilang ini salah satu respon dari Bupati Tangerang yang lumayan cukup responnya cepat gitu. Betul. Ya. Dan ini seperti apa nih melihat penindakan selanjutnya, karena seperti yang kita tahu ternyata memang setelah kasus ini viral ternyata Dirut tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri. Ini seperti apa? Ya mungkin kita tunggu Mas hasilnya. Kan terakhir informasi yang saya dapat tuh Bupati kan mencoba sedang diperiksa inspektorat. Nah, kita hormati prosesnya. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa, sebagaimana. Yang jelas kita juga saya mengapresiasi juga direkturnya untuk mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral. Bupatinya pun juga sangat responsif. Ya, artinya masalah uang yang ada di situ kita tunggu saja hasil pemeriksaan inspektorat internal. Oke. Gitu. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai pemeriksaan yang sebelumnya kan meminta juga melibatkan dari PPATK. Nah, seandainya memang ini sudah mengundurkan diri, apakah penindaklanjutan ini perlu dilanjutkan lagi atau seperti apa? Bisa saja dilanjutkan dan bisa juga tidak. Artinya gini, ketika menjadi seorang public figure, yaitu pejabat publik, tentunya kan harus menunjukkan teladan yang pertama, terus harus transparansi. Guna apa? Membangun kepercayaan publik. Nah, dengan memberikan uang seperti itu, banyak saya juga nggak tahu kira-kira berapa itu kan. Artinya itu uang dari mana, atau ke uang warisan, atau jual tanah, atau apa kan, ya silakan lah. Yang bersangkutan membuktikan. Silakan. PPATK kan ada kewenangan sendiri, kami nggak bisa masuk ke sana, biar berjalan prosesnya, kita hormati. Oke, dan kalau untuk sejauh ini memang belum ada pernyataan dari yang bersangkutan kah soal itu sebenarnya uang siapa? Setahu saya sih belum dapat informasi. Belum ada ya gitu. Saya cuma dapat informasi terakhir itu dari teman-teman media juga. Artinya ada pernyataan mengundurkan diri dari yang bersangkutan. Saya pun juga nggak kenal sama yang bersangkutan sih, cuma lihat aja. Oke, dan masih perlukah sebenarnya yang bersangkutan ini Dirut ini memberikan klarifikasinya gitu soal ini uang siapa atau seperti apa? Saya pikir karena memang sudah masuk ranah publik, Benar. ya menurut saya itu penting juga untuk klarifikasi uang dari mana. Karena ya ini kita kan mencoba membangun kepercayaan masyarakat. Artinya dari era pandemi seperti ini, kondisi masyarakat yang memang sulit ekonomi, lalu ada video yang memainkan uang. Ya daripada nanti muncul tanggapan-tanggapan negatif, lebih baik klarifikasi lebih bagus. Benar-benar. Menurut saya seperti itu sih. Ya, walaupun juga mungkin ada pemberitaan juga yang mengatakan kalau Dirut ini menyebut kalau video itu sebenarnya sudah dibuat dari tahun 2020. 2020 ya. Yaitu kala pandemi mungkin belum seperti sekarang gitu ya. Ya. Dan ini apakah sebenarnya misalkan terlepas dari itu sebelum pandemi gitu, apakah itu masih patutkah atau memang hal seperti itu tidak patut juga untuk dilakukan oleh pejabat publik? Ya artinya kalau ranah private ya pengusaha itu terserah, kita nggak masuk ke sana. Yang salahnya ini adalah konsekuensi dari
menjadi pejabat publik ya seperti itu. Ya, tentu harus mendapatkan apa sih tanggapan publik yang kita harus terima. Iya. Dan tentunya juga harus menjaga etika perilaku apa yang dipertontonkan ke publik. Apalagi ditaruh di medsos, lalu diupload di TikTok ya, itu berarti kan dengan kesengajaan. Dia pun sadar kan masih diupload. Lalu gimana? Dan ini menarik sebenarnya kalau kita sempat baca-baca di berita juga gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah ada orang lain yang mengunggah kembali videonya gitu. Nah ini mungkin itu sempat dikatakan kalau itu hanya video yang disebarkan kepada rekan-rekannya saja gitu. Tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengunggahnya ke sosial media. Nah ini sebenarnya apa yang harus dilakukan? Mungkinkah mungkin dari pejabat publiknya ini, si dirutnya ini mengembangkan kasusnya untuk mungkin jatuh ke undang-undang ITE atau seperti apa? Wah, kalau itu kan mungkin Mas bisa panggil yang bersangkutan ya, karena kasus deh, mau dikembangkan atau enggak. Tapi tentunya gini, sekarang pun yang menyebarkan teman-temannya, ketika menjadi pejabat publik seharusnya kan tahu bisa, wah itu hapus deh, jangan di-upload gitu. Nah itu kan TikTok kan artinya kan harus ada ini kan, harus di-upload. Dan tentunya kan bukannya ranah pribadi teman-teman, kecuali sebar di grup WhatsApp misalnya kan, yang emang isinya teman-teman ya itu bisa lah. Tapi ketika di TikTok kan semua bisa melihat. Dan seandainya pun ada orang lain yang memang menyebarkan tanpa sepengetahuan, ya kasih tahu temannya atau siapa, tolong dihapus lah itu. Seperti itu sih saya pikir. Oke, jadi itu memang salah satu langkah untuk ya menjaga juga gitu ya, supaya mungkin menjaga image-nya juga gitu. Betul. Artinya itulah, pokoknya ketika menjadi pejabat publik tentu ada konsekuensi lah. Yang memang harus dijaga dan harus ini. Apalagi kan sekali lagi tuh Bapak Bupati Tangerang kan Pak Zaki itu selama ini dengan ombudsman sangat responsif, bagus, terus mengejar pelayanan. Ada peraturan seperti itu kan tentu mencederai, ya gimana pun juga bagusnya dievaluasi lah. Nah kalau untuk Ombudsman RI Perwakilan Banten sendiri ini sebenarnya untuk kasus ini langkahnya sampai kemana sih, atau mungkin juga kewenangan dari Ombudsman sendiri khususnya untuk kasus ini sampai mana? Kewenangan kita sebagaimana disebutkan undang-undang tentu lembaga negara pengawas pelayanan publik, di mana kita melihat ini kan artinya patut atau tidak patut aja untuk dipertontonkan di publik. Ya kita menanggapi hal tersebut, artinya sebagai pejabat publik tentu tidak patut bersikap seperti itu. Untuk ranah posisi uangnya ya itu saya sampaikan ya PPKTK lah yang punya kewenangan untuk menelusuri, kita nggak ada instrumen di situ. Dan itu kembalikan lagi kepada bupati dan instansi lain lah. Kita nggak masuk ke sana, kita hormati aja semua prosesnya. Nah kalau masyarakat ini kan banyak juga yang menilai kalau ombudsman ini diminta untuk melakukan tindak tegas atau mungkin juga memberikan sanksi. Apakah ini sebenarnya ranah dari ombudsman sendiri atau seperti apa? Artinya ranahnya gini, mungkin sanksinya udah ya mengundurkan diri pun itu sanksi publik ya tentunya. Jadi kan norma itu ada norma hukum, norma sosial, norma susila. Tentunya ini udah pelanggar norma sosial yang ada di ini kan. Nah kalau untuk sanksi Dawson pun gini, artinya ada maladministrasi yang dilakukan atau tidak, harus kita periksa dulu prosesnya. Ya, kita memeriksa, kita hanya menanggapi permintaan dari teman-teman media. Ya artinya yang kita tahu hal tersebut tidak patut sebagai pejabat publik kita sampaikan. Dan alhamdulillah pimpinannya Bupati juga responsif, dipanggil, klarifikasi, dan yang bersangkutan mundur. Nah mungkin kita juga menelusurinya dari segi apa, nggak masuk ranah, kita harus periksa dulu. Artinya ketika uang yang itu ya itu ranah instansi lain lah untuk menelusurin gitu. Mas. Jadi memang kewenangannya bukan secara langsung untuk memberikan sanksi gitu ya? Betul, kita nggak ada. Kalau sanksi kan kita harus periksa, ada rangkaiannya dulu, ada rangkaiannya, ada maladministrasinya, ada apa. Kita tanyakan siapapun juga mungkin ya yang melihat, wah kok ada pejabat pamer uang itu kan, ya intinya sih tidak patut, saya pikir semua hampir sama lah. Oke. Nah sebenarnya kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan sesuatu kepada ombudsman gitu, khususnya untuk yang di perwakilan Banten ini bagaimana caranya, dan mungkin laporan-laporan seperti apa sih yang bisa diterima oleh ombudsman RI perwakilan Banten khususnya? Kita laporan tentang penyelenggaraan pelayanan, artinya setiap pelayanan itu kan ada SOP, standar prosedurnya. Nah ketika masyarakat seandainya membuat KTP jangka waktunya 14 hari, 2 minggu, ketika 14 hari itu belum jadi, masyarakat bisa komplain ke instansi bersangkutan. Kalau komplainnya tidak ditanggapi atau tidak mendapatkan tindak lanjut, baru bisa ke ombudsman. Artinya kita mencoba mendorong setiap instansi pelayanan publik itu proaktif terlebih dahulu terhadap keluhan masyarakat. Atau seandainya bikin SIM gitu, ada SOP-nya. Kalau keluar ada SOP atau ada tarif yang melebihi,
bisa laporkan ke instansinya kayak ada Propam, ada Paminal. Nah, setelah tidak tanggapi baru bisa lapor ke Ombudsman. Bisa datang langsung, bisa by phone, bisa SMS pengaduan, kita juga ada di Banten. Gitu, Mas. Oke, dan kalau untuk sejauh ini apakah lumayan cukup banyak nih sebenarnya keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya untuk yang ada di Provinsi Banten saat ini? Kita terakhir itu tahun kemarin ya, tahun sekarang belum direkap. Tahun kemarin itu kita terima sekitar 170-an kurang lebih lah ya, laporan pengaduan macam-macam dari berbagai bidang itu. Nah, alhamdulillah semua bisa selesai. Ya kalau masalah puas, ada yang puas, ada yang tidak puas. Tentunya ya itu tetap kita tangani dah. Tahun ini kita juga baru berapa, belum dihitung sih yang tahun ini belum dihitung. Dan kalau untuk melihat keluhannya sendiri atau mungkin pelaporan yang masuk ini, apakah lumayan cukup meningkat sejauh ini dari mungkin 2020 ke 2021? 2020 itu kita lebih banyak bantuan sosial ya, bansos. Nah, tahun ini bansos juga ada, tapi agak sedikit berkurang, mungkin ada perbaikan. Mungkin masalah tanah yang tentu masih banyak untuk tahun ini. Masalah ada yang sengketa lah, pelayanan di instansi pertanahan atau di desanya. Saat ini itu sih ada peningkatan. Ada peningkatan. Gitu ya. Nah, ini mungkin apakah salah satu cerminan kalau masyarakat ini sudah mulai berani untuk melaporkan sesuatu, atau mungkin juga ini salah satu tanda kalau memang kasusnya meningkat, atau seperti apa? Ada dua perspektif ya. Perspektif. Artinya gini, bisa jadi Ombudsman itu semakin dikenal masyarakat, sehingga masyarakat melaporkan setiap keluhan. Bisa jadi juga instansinya ini memang, tapi artinya gini, instansi yang dilaporkan belum tentu itu jelek, belum tentu buruk. Artinya itu bagus juga. Bisa jadi kan ada petugasnya atau yang biasa kan disebutnya oknum ya, yang memang kurang kompeten atau apa. Nah, bisa jadi juga memang ada sistem yang memang harus diperbaiki. Artinya ketika mendapatkan banyak komplain, bukan berarti itu hal yang buruk untuk instansi itu, bukan. Justru itu masukan. Kita kan bisa memperbaikilah apapun permasalahannya itu, gitu Mas. Oke, jadi memang ya bisa dibilang kadang-kadang memang perlu ada sistem yang perlu diperbaiki. Betul. Perlu ada keterlibatan dari masyarakat juga. Selaku pengguna layanan. Benar, seperti ya. itu. Dan ini memang untuk saat ini untuk apa? Maksudnya kayak Ombudsman khususnya yang ada di Provinsi Banten ini untuk memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan. Ini apa nih upaya-upaya yang dilakukan? Kita ada program karena kita ada bagian penerimaan verifikasi. Kita suka turun nih, namanya PVL on the spot. Kita turun di beberapa instansi lah, kayak dulu ada imigrasi, ada di Samsat dan lain-lain, di rumah sakit, bahkan kelurahan pun juga, puskesmas kita turun buka stand. Itu salah satu upayanya. Yang lainnya kita coba sosialisasi ya lewat media sosial, paling itu. Itu salah satu upaya supaya masyarakat lebih dekat lagi dengan Ombudsman. Ya, artinya gini, kita pun mendorong masyarakat dan instansi terkait penyelenggara itu untuk proaktif. Artinya kita pun mengawasi satu provinsi kan ya tentu penuh keterbatasan. Nah, kalau masyarakat langsung kan yang bersinggungan langsung kan tentu lebih tahu. Tentu kita menerima segala masukan dari masyarakat. Oke, jadi mudah-mudahan juga ke depannya ini masyarakat jadi lebih berpartisipasi aktif ya. Amin. Kita harap seperti itu. Kita harap seperti itu. Oke. Dan juga yang pastinya dari segi pemerintahannya ini juga memperbaiki sistem-sistem yang adanya juga. Tentu. Segini kan dengan sistem sekarang era demokrasi kan kepala daerah dipilih langsung, tentunya seharusnya ketika masyarakat puas dengan pelayanannya pasti kan kepala daerahnya bisa kepilih lagi sih. Ya, pandangannya seperti itu kan. Gitu. Mudahnya seperti itu. Oke, dan mungkin terakhir ini mungkin apa sih yang menjadi harapan dari Ombudsman RI mungkin terhadap pejabat publik untuk lebih memperbaiki lagi mungkin cara etikanya lagi bertindak, entah itu mungkin di depan publik atau mungkin khususnya juga di sosial media, dan juga mungkin ada pesan-pesan juga terhadap masyarakat kalau ingin ada keluhan yang ingin disampaikan seperti apa? Artinya kalau sikap pejabat publik ya artinya kan dapat menjadi tauladan buat masyarakat. Apapun ya dijaga pasti selagi pejabat publik, karena menjadi contoh kan pasti banyak yang mengikuti, kan dampaknya beda lah sama yang bukan pejabat publik. Nah, harapannya buat masyarakat itu silakan lapor ke Ombudsman, kita terbuka. Seandainya pun laporannya itu memang belum masuk kewenangan kami, artinya kita akan menyarankan dulu masyarakat untuk lapor ke instansinya. Kita terus mendorong. Nah, ketika memang instansinya itu tidak melayani, tidak menanggapi, silakan kita lapor dan kita akan periksa instansi tersebut.
seperti itu. Jadi ada langkah-langkah yang bisa dijalani terlebih dahulu, Betul, betul. baru langsung datang ke ombudsman. Ya, betul. Langsung betul. setia untuk mendampingi. Untuk laporan, ini Benar, ya. betul, Oke, betul. terima kasih untuk Mas Hari sudah Sama-sama, meluangkan Mas. waktunya datang ke studio Sultan TV. Sama-sama, Mas Mudah-mudahan Bian. kita bisa berjumpa lagi di Amin. lain waktu Amin. dengan pembahasan lainnya dan lancar-lancar seluruh aktivitasnya. Amin, Dan amin, amin. mudah-mudahan ombudsmannya juga jalan selalu ya. Amin, amin. Makasih, Mas. Oke, Makasih, Mas. siap. Dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mas Hari Widiarsa selaku asisten muda Ombudsman RI Perwakilan Banten. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.